Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari kelas BMBS. Di sini pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, kami dari kelompok pertama akan menyampaikan materi mengenai kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Muhammad Abdul Majid, yang kedua Zumala Marcelina, dan yang ketiga Mai Andi Nur Hafifah. Pada materi kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini, kami akan membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama, mengenai sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, aturan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya Mai Andri Nur Hafifah NIM 202070 akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama dan kedua, yakni rumusan masalah pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian ikrar ini dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Pada tahun inilah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional, kemudian dijadikan bahasa kenegaraan pada tahun 1945, tepatnya tanggal 18 Agustus, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954, salah satunya dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi, Talang Tua Berangkat tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangkat tahun 686 Masehi, dan Karang Berahi Berangkat tahun 688 Masehi. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rumusan masalah kedua mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Berikut ini adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maksudnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini. Mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia selalu ada dalam mata pelajarannya atau mata kuliahnya. Yang ketiga, sebagai alat perhubung pada tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat lain, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah lain. Sekian rumusan masalah pertama dan kedua. Setelah ini akan dilanjutkan dengan rumusan masalah yang ketiga dan keempat oleh teman kita Zumala Marcelina dan Muhammad Abdul Majid. Dari saya sekian untuk presentasi rumusan masalah yang pertama dan kedua. Apabila terdapat kekeliruan pengucapan atau pembahasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.